Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! You Are Mine, bab 10. Misi rahasia. Bos, ada panggilan masuk dari Tuan Saka. Inform M2 pada Christian. Sambungkan. Perintah Christian. Ya Saka, ada apa? Kau bersama Azura. Alhan mengatakan tadi kalau kalian bertemu di mall lalu kalian berdua menghilang. Kau dan Azura tidak sedang berkolaborasi menghancurkan dunia kan? Ujar Saka bergurau. Apa kau menelponku hanya untuk mengatakan jok receh khas bapak-bapak itu? Balas Christian dengan senyum simpulnya. Baiklah. Pertama, aku hanya ingin memastikan adikku aman. Dan yang kedua, aku ingin kau untuk merekam sesuatu, Christian. Dari nada Saka bicara, Christian mencium sebuah kejahilan tingkat tinggi. Oke, pertama, Azura sudah tidak bersamaku, tapi dia aman. Pengawal pribadiku menjaganya saat ini. Dan yang kedua, kau ingin aku merekam apa? Kau tidak merencanakan sesuatu yang buruk kan, Saka? Tebak Christian to the point. Aku ingin kau merekam Arka. Kau ingat kan kalau dia akan ada kencan buta dengan seorang gadis hari ini? Sarah maksudmu? Gadis yang kau dan Arka minta untuk aku cari data-datanya itu. Tebak Christian lagi. Benar. Saka terdengar sangat bersemangat. Lalu, tanya Christian masih belum jelas kemana arah pembicaraan Saka. Secara Arka sudah kerap melakukan kencan buta, tapi mengapa kali ini Saka sampai memintanya untuk merekam hal itu? Jadi begini, Arka kali ini akan berperan sebagai pria brengsek di depan Sarah. Kau pasti paham tujuannya melakukan hal itu, bukan? Lalu, dia memintaku untuk melabraknya di depan Sarah. Seolah-olah aku ini adalah kakak dari pacarnya dan pacarnya itu sedang hamil saat ini. Jelas Saka lalu jeda untuk sesaat. Bukankah itu taktik yang sama yang selalu Arka gunakan? Lantas, apa yang membuatnya kali ini berbeda sehingga harus sampai direkam? Tanya Christian penasaran. Yang berbeda adalah aktingku. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membalas Arka. Dan aku ingin hal itu diabadikan. Pokoknya kau cukup melakukan apa yang aku minta tadi saja, oke? Baiklah, tapi jangan libatkan aku kalau ada masalah dengan Arka ke depannya. Tegas Christian, dia tidak ingin terlibat hal-hal yang tidak menyenangkan dengan Arka. Secara dari mereka berempat, Arkalah yang paling ahli dalam berkelahi. Fisiknya paling oke, ototnya paling kekar, meski otaknya paling kurang dibanding dengan 3 tim aska lainnya. Sehingga baik itu Christian, Saka ataupun Alhen paling malas kalau adu jotos dengan Arka, si paling kekar. Aku yang akan tanggung jawab, sebut Saka meyakinkan Christian. Oke, tidak masalah, kirimkan aku alamatnya. Aku akan ke sana. Restoran Gold pukul 2 siang ini. Sebut Saka lalu mengakhiri panggilannya. Di saat bersamaan, Azura pun mendapatkan telepon dari seseorang. Seseorang itu bernama Claire. Claire adalah rekannya di perusahaan paman dan bibinya. Claire juga adalah wanitanya Arka, kakak sepupunya Azura. Meski Claire belum tahu kalau dirinya sudah dicap sebagai hak milik seumur hidup oleh Arka. Halo Azura, suara Claire terdengar seperti berbisik. Ya, Claire, tumben kau menelponku? Sahut Azura. Sedikit merasa aneh, Claire tiba-tiba menelponnya. Azura, apakah aku bisa minta tolong sesuatu padamu? Claire terdengar tidak seperti biasanya. Minta tolong apa?
Claire pun menjelaskan maksud tujuannya menelpon Azura serta bantuan apa yang dia perlukan dari Azura. Dan tidak butuh pikir ini itu, Azura yang memang sudah banyak tahu tentang kehidupan pribadi Claire, tentunya langsung menyetujui untuk menolong Claire. Apalagi sepupunya, si Arka, sudah beberapa kali mengatakan dia akan merancang sebuah pernikahan diam-diam dengan Claire saat kondisi memungkinkan. Itu artinya menolong Claire saat ini adalah bagian dari misi mensukseskan pernikahan diam-diam Arka dan Claire. Baik, serahkan urusan itu padaku. Di mana kau dan pria tua itu akan makan siang? Tanya Azura. Di restoran Gold, jawab Claire. Siap, aku akan ke sana dan membawa pesananmu. Waktu pun terus bergulir. Azura dan Christian sama-sama dalam persiapan untuk misi mereka masing-masing yang tanpa mereka ketahui bertempat di restoran yang sama. Kau sudah siap, Tian? Tanya Saka melalui pesan WhatsApp-nya pada Christian saat dia berjalan di belakang Arka. Sudah, jawab Christian singkat sambil memantau Arka dan Saka dari tempat yang tidak terlihat oleh keduanya. Aku percayakan padamu, Tian. Balas Saka lalu mengejar Arka yang ada di depannya. Aku pasti akan memanfaatkan dramamu ini sebaik-baiknya, Arka. Gumamnya dengan senyuman licik yang tersembunyi agar Arka tidak mengetahui rencananya yang sebenarnya. Arka, apa kau yakin dengan apa yang akan kau lakukan ini? Tanya Saka terus dengan ekspresi palsu di depan Arka. Percayalah padaku, kau cukup lakukan saja apa yang aku katakan padamu tadi. Arka menepuk pundak Saka. Dia terlihat sangat yakin dengan apa yang telah dia rencanakan. Benar, tidak apa-apa. Tanya Saka sekali lagi untuk memastikan Arka tidak mendadak merubah strategi perangnya. Kalau aku bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kau tidak perlu ragu. Tugasmu hanya perlu untuk melakukan senyata mungkin. Menurut data dari Christian tentang wanita ini, dia merupakan anak baik-baik. Tidak suka bergaul dengan lawan jenis. Tipikal anak rumahan, tapi otaknya sangat pintar. Sehingga memerlukan sedikit effort untuk dapat mengelabuinya. Coba, lihat di sini Christian bahkan sampai menandai dengan tulisan miring. Tidak mempan bila hanya dengan kata-kata saja. So, kau harus bisa berakting sebaik mungkin, Saka. Arka sampai harus memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Christian padanya ke Saka. Dia tidak ingin Saka tanggung-tanggung dalam berakting, sebab target yang harus dia lumpuhkan adalah seorang wanita yang cerdas. Setelah mendapatkan penekanan dari Arka, Saka malah seakan mendapatkan angin segar yang mendukung ide gilanya. Jangan salahkan aku, Arka. Kau sendiri yang memintaku totalitas kali ini. Seru Saka dengan senyum liciknya. Baiklah kalau begitu. Jawab Saka seolah terpaksa untuk memenuhi permintaan Arka. Padahal, kalau begitu kita pisah di sini. 5 menit setelah aku duduk di depan teman kencanku, kau harus segera datang dan lakukan sesuai dengan instruksiku. Ulang Arka. Siap, jawab Saka yang kemudian berbelok ke arah yang berbeda dengan Arka. Arka men-scan ke seluruh ruangan untuk mencari posisi wanita yang menjadi kencan butanya itu. Itu dia. Seru Arka dalam hati lalu melangkahkan kakinya ke arah wanita itu berada.